Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain ya, mungkin salah satu bisa calling teman-temannya di grup ataupun via Japri. Kita mulai terlebih dahulu supaya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu telat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Udah mendekati akhir pekan ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat, tetap dijaga kesehatannya walaupun ini udah ini ya, semoga teman-teman udah pada vaksin ya. Kalaupun ada yang belum, segera segera ini, segera daftar ke kelurahan ataupun ke puskesmas terdekat gitu. Ini adalah materi materi terakhir sebelum ujian tengah semester, yaitu tentang pengantar sistem pengolahan air limbah. Seperti judulnya, jadi kita tentang pengolahan air limbah ini hanya sekilas sebagai review gitu ya, karena untuk mata kuliah pengantar TL ini di setiap sub-sub materinya itu nanti akan akan diperdalam lagi di semester selanjutnya gitu ya, di satu mata kuliah khusus. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan satu mata kuliah khusus tentang sistem pengelolaan air limbah itu. Nah, di pengantar sistem pengolahan air limbah ini ada 3 hal yang akan kita bahas ya. Yang pertama adalah tentang perbedaan karakteristik limbah industri dan juga limbah domestik. Kemudian yang kedua, pengertian dan fungsi dari effluent standard dan stream standard. Ini kemarin kita udah sedikit membahas ya di pertemuan ke-1 apa kedua gitu ya, tentang effluent standard dan stream standard. Dan kemudian yang ketiga adalah kita akan sedikit ya mereview tentang proses secara keseluruhan pengolahan air limbah itu sendiri. Nah, setelah mengikuti kegiatan kuliah pada siang hari ini, diharapkan teman-teman mahasiswa mampu menjelaskan kembali karakteristik dari limbah industri dan juga limbah domestik, serta bagaimana proses pengolahan air limbah. Nah, sebelumnya kita perlu tahu ya bahwa untuk pengelolaan air limbah gitu ya, ataupun limbah secara keseluruhan itu ada peraturannya, yaitu PP nomor 82 tahun 2001. Dalam PP tersebut disebutkan bahwa air limbah itu adalah sisa dari suatu usaha atau suatu kegiatan yang berwujud cair gitu ya. Jadi limbah cair dari suatu usaha ataupun kegiatan manusia. Nah, berbeda ya antara pengelolaan dengan pengolahan, itu 2 hal yang berbeda. Pengelolaan itu merupakan satu kegiatan yang terpadu mulai dari proses upaya-upaya pengurangan, kemudian segregasi ataupun pemilahan, kemudian ada upaya penanganan, pemanfaatan hingga pengolahan limbah. Jadi pengolahan itu adalah bagian dari proses pengelolaan gitu. Jadi berbeda antara pengelolaan dengan pengolahan. Dan kalau materi kita hari ini itu fokusnya pada pengolahan air limbah gitu ya. Fokus pada bagaimana kita menangani ketika limbah cair itu sudah ada gitu. Nah, berbicara tentang limbah cair, nah sebenarnya kita perlu tahu gitu ya, limbah cair itu bisa berasal dari dua sumber. Yang pertama adalah limbah cair dari rumah tangga atau kita sebut juga dengan sumber domestik ya, dibagi menjadi 2 yaitu grey water dan black water. Sementara dari industri itu kita sebut juga ada 2, grey water dan black water. Jadi masing-masing air limbah baik dari rumah tangga maupun dari industri itu dibedakan menjadi 2 ini. Grey water itu biasanya air yang berasal dari limpasan air hujan, kemudian air bekas cucian gitu, dan juga bekas mandi gitu ya. Itu disebut dengan grey water. Sementara black water ini adalah kalau dari rumah tangga itu air yang berasal dari pembuangan di toilet. Nah, itu masuk ke dalam kategori black water. Kalau di industri, grey water-nya sama ya, kurang lebih dengan yang di rumah tangga, baik itu dari limpasan air hujan, baik itu dari air cucian, cucian peralatan ataupun
yang sekiranya kondisi airnya tidak terlalu tercampur dengan bahan sisa kegiatan industri. Nah, kalau yang backwater, kalau yang rumah tangga tadi black water-nya berasal dari toilet. Sementara kalau dari industri, selain berasal dari toilet, itu black water-nya juga berasal dari sisa kegiatan industri. Dan tentunya industri satu dengan industri yang lain akan berbeda, sangat tergantung dengan jenis industri apa. Contohnya adalah industri makanan, produksi tahu misalkan. Nah, pastinya sisa kegiatan industri tahu akan sangat berbeda dengan sisa kegiatan industri tekstil. Nah, seperti itu. Dan di sini nanti kita akan sedikit mengulik-ngulik ya karakteristik dari tiap-tiap perbedaan karakteristik dari limbah domestik dan juga limbah industri itu seperti apa. Nah, karakteristik dari limbah cair. Nah, jadi kalau kita membicarakan tentang karakteristik ataupun sifat dari limbah cair sendiri, itu sifatnya kita melihat dari tiga aspek. Yang pertama adalah aspek fisik, yang kedua dari aspek kimia, dan yang ketiga dari aspek biologi. Nah, kalau dari aspek fisik, limbah cair itu bisa dilihat dari beberapa indikator. Yang pertama adalah indikator padatan, gitu ya. Nah, walaupun dia disebut sebagai limbah cair, nah di dalam limbah cair itu tetap ada namanya padatan gitu ya. Contohnya adalah sisa buangan WC gitu ya, ataupun toilet gitu. Di apa namanya di limbah cair tersebut tetap ada padatan di sana gitu, dan inilah sifat fisik, salah satu sifat fisik dari suatu limbah cair. Dan di sini padatan ataupun zat padat yang ditemukan dalam limbah cair itu diklasifikasikan lagi ke dalam dua golongan yang besar, yaitu adalah padatan terlarut dan padatan tersuspensi. Gampangnya seperti ini kalau dianalogikan. Apa itu padatan terlarut, apa itu padatan tersuspensi gitu ya. Contohnya adalah kalau teman-teman tahu air susu dengan air kopi gitu ya. Nah, dua-duanya ini sebenarnya sama-sama cair, tapi tidak transparan gitu ya. Ada sesuatu yang terlarut atau teh dan kopi lah, gampangnya seperti itu. Keduanya ini sama-sama ada suatu larutan di dalamnya. Kalau teh itu termasuk dalam padatan yang terlarut gitu ya. Dia sudah tercampur di dalam cairan tersebut gitu, dan tidak bisa kita pisahkan gitu. Sementara kalau padatan tersuspensi, contohnya adalah si kopi tadi. Nah, pada perlakuan tertentu, contohnya apa namanya si ampasnya kopi ya, kita biarkan dalam kondisi tertentu, ampasnya itu akan turun. Nah, sama seperti itu. Jadi si padatan dalam suatu limbah cair itu kita bedakan menjadi padatan terlarut dan padatan tersuspensi. Nah, jenis padatan terlarut maupun tersuspensi ini dapat bersifat organik maupun anorganik, tergantung dari mana sumber limbahnya gitu ya. Contohnya tadi apa namanya, misalkan ya dari industri tahu misalkan tadi ya, sama-sama limbah cair gitu ya. Tapi kalau dari industri tahu mungkin berwarna kuning atau berwarna putih gitu ya. Nah, dia ada padatan yang terlarut dalam limbah cair tersebut gitu. Nah, itu lebih banyak bersifat organik karena dia berasal dari pengolahan si bahan-bahan organik. Berbeda dengan tekstil gitu ya, karena dia menggunakan senyawa pewarna untuk kain ya yang bersifat kimia. Ini jenis padatannya itu bersifat anorganik gitu. Jadi kembali lagi, apakah suatu limbah cair ini bentuk penanganannya, karakteristiknya gitu, itu akan sangat tergantung dengan asal dari ataupun sumber dari si limbah itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kekeruhan. Sifat cair dalam sifat limbah cair ya yang bisa kita lihat secara fisik gitu, itu adalah kekeruhan. Kekeruhan ini sebenarnya cukup berkaitan erat dengan padatan gitu ya. Semakin banyak padatan yang kita temukan di dalam limbah cair, maka kekeruhannya semakin tinggi gitu ya. Contohnya adalah
apakah dalam limbah cair itu banyak partikel-partikel pasirnya gitu ya, apakah ada partikel lempungnya dan sebagainya, apakah ada partikel protein gitu ya, itu akan sangat mempengaruhi kekeruhan dari limbah cair tersebut. Nah, sifat keruh itu sendiri akan membuat nilai estetika dari suatu limbah itu akan berkurang gitu ya. Dalam artian ketika limbah itu tidak diolah gitu ya, tetap dalam kondisi kekeruhan tinggi, maka itu akan mengurangi nilai estetika dari badan air yang menerima si limbah tersebut. Nah, sifat fisik yang ketiga yaitu adalah bau. Nah, bau ini sangat-sangat bisa bisa dicium gitu ya oleh orang awam gitu ya. Dan bau yang dihasilkan dari suatu limbah cair itu dikarenakan adanya senyawa-senyawa organik yang terurai gitu. Dan dalam proses penguraian itu ada suatu proses biokimia dan ada buangan-buangan seperti gas yang akhirnya mengeluarkan bau yang khas gitu dari suatu gas tertentu. Contohnya adalah sulfida dan amonia gitu ya. Saya rasa teman-teman cukup bisa membedakan gitu ya. Contohnya ketika ada septic tank yang bocor gitu atau ada industri rumah tangga yang menggunakan banyak senyawa organik atau kalau teman-teman ada di daerah pesisir ya atau daerah pelabuhan, di situ ada industri pengolahan ikan gitu ya, akan tercium bau ikannya. Nah, ini termasuk dalam sifat fisik dari suatu limbah cair. Nah, timbulnya bau ini diakibatkan limbah merupakan suatu indikator bahwa terjadi proses ilmiah. Nah, dengan adanya bau ini akan lebih mudah menghindarkan tingkat bahaya yang ditimbulkannya dibandingkan dengan limbah yang tidak menghasilkan bau. Nah, iya. Jadi sebenarnya ketika suatu limbah itu menghasilkan bau, itu artinya limbah itu mengandung bisa jadi dia mengandung senyawa organik, bisa jadi dia mengandung senyawa anorganik. Tapi dengan adanya indikator bau, itu kita akan lebih mudah mendeteksi, oh ya, ada sesuatu hal yang salah nih dari pengolahan limbah dari suatu industri, atau ada sesuatu hal yang salah nih dari septic tank yang diinstal di rumah gitu ya. Jadi kita bisa cek di situ. Nah, yang berbahaya adalah ketika suatu industri menghasilkan limbah cair yang tidak memiliki karakteristik bau tertentu gitu ya. Jadi ketika dia rilis ke lingkungan, dia bocor gitu ya, tidak ada di instalasi pengolahan air limbah, kita nggak bisa mendeteksi gitu ya. Makanya adanya karakteristik bau ini bisa menjadi bantuan gitu kepada kita untuk mendeteksi kebocoran dari limbah cair di lingkungan. Nah, kemudian yang ketiga adalah suhu atau temperatur. Limbah tertentu itu memiliki karakteristik suhu yang lebih panas atau suhu yang lebih dingin dibandingkan dengan suhu air yang normal gitu ya. Nah, contohnya adalah ketika kalau teman-teman tahu PLTU ataupun PLT jenis yang lain gitu ya, di mana dia menghasilkan suatu limbah cair berupa air dengan temperatur yang lebih tinggi gitu ya. Nah, kalau kita ini kan ya, di masing-masing karakteristik limbah cair itu sebenarnya sudah ada suatu baku mutu tertentu bahwa sebelum limbah itu dikeluarkan ke lingkungan, misalkan ke badan air ya, ke sungai ataupun ke danau ataupun ke laut gitu ya, dia harus memenuhi baku mutu tertentu. Sama pun dengan suhu gitu ya. Jadi suhu limbah cair ya, sebelum dia dirilis ke sungai, dia harus memiliki temperatur yang kurang lebih sama dengan temperatur air sungai alami gitu. Nah, kenapa seperti itu gitu ya? Suhu itu berfungsi memperlihatkan aktivitas fisik dan juga kimia di dalam ekosistem lingkungan gitu ya. Dan pada suhu yang tinggi, pengentalan cairan berkurang, mengurangi sedimentasi, tingkat oksidasi lebih besar pada suhu tinggi, dan pembusukan jarang terjadi pada suhu rendah. Nah, artinya adalah ketika
ada peningkatan atau penurunan suhu lingkungan diakibatkan oleh limbah cair yang masuk ke dalam badan air, maka apa namanya, si limbah cair ini akan mempengaruhi hewan-hewan ataupun tumbuhan yang hidup di dalam ekosistem air tersebut. Sehingga kita perlu melakukan suatu apa ya, suatu pengkondisian di mana limbah cair itu memiliki temperatur yang normal seperti halnya temperatur di kondisi alamiah. Nah, untuk yang terakhir adalah warna ya. Warna air itu terjadi karena adanya ion-ion dari beberapa jenis senyawa seperti logam besi, logam mangan gitu ya. Kemudian ada juga karena humus, plankton, tanaman air dan juga buangan-buangan industri, contohnya industri tekstil seperti tadi ya karena adanya pewarna kain gitu. Nah, jadi warna air ini tadi kalau kita ngomongkan dengan kekeruhan itu juga sangat-sangat ini ya, sangat-sangat berkaitan gitu ya. Dan untuk beberapa kasus, cara untuk menghilangkan warna di dalam limbah cair ini cukup sulit. Contohnya adalah humus ya. Humus itu sebenarnya atau tanah rawa gitu ya, air rawa gitu ya. Sebenarnya itu bukan berasal dari suatu limbah tertentu dari domestik gitu ataupun dari industri, bukan. Humus ataupun air rawa itu merupakan suatu fenomena yang alami terjadi di alam, terutama di daerah gambut ya, di daerah Sumatera ataupun di daerah Kalimantan itu banyak sekali kita temukan daerah-daerah rawa gitu. Dan airnya itu sangat keruh, berwarna antara coklat hingga kehitaman gitu ya. Dan kita nggak bisa ini pernah ini ya dilakukan pengujian gitu ya. Salah satu dosen di Teknik Lingkungan ITB, beliau mengambil satu sampel diambil dari tanah rawa di Kalimantan gitu ya. Dia ambil satu gelas gitu dan dia simpan sampai 5 tahun gitu ya. Dia tunggu, tidak diapa-apakan si air apa namanya, rawa tersebut. Dan selama 5 tahun itu airnya tidak mengalami penjernihan secara alami. Nah, itu artinya di dalam air itu sudah terlarut senyawa-senyawa organik dan tidak bisa dipisahkan gitu antara cairan dengan si senyawa organik tersebut. Nah, sehingga untuk beberapa daerah yang seperti itu airnya secara alami itu tidak bisa digunakan dan harus menggunakan suatu teknik-teknik tertentu untuk pengolahan air, terutama jika airnya akan digunakan sebagai air konsumsi. Warna menimbulkan pemandangan yang jelek dalam air limbah meskipun warna tidak menimbulkan sifat racun. Nah, ini sebenarnya sangat ini ya, sangat objektif ya gitu ya. Contohnya adalah pewarna dalam limbah tekstil gitu ya. Sebenarnya dia tidak bersifat racun, tetapi ketika dia terakumulasi dalam jumlah yang besar, dia justru akan memiliki sifat toksiknya itu dalam jangka yang panjang gitu ya. Ketika itu terakumulasi di dalam contohnya tumbuhan ataupun organisme air yang hidup di dalam sungai gitu. Sehingga istilah tidak menimbulkan sifat racun ini sangat-sangat tergantung dengan kondisi gitu. Apalagi kalau kita sebagai contoh ada di Sungai Citarum ya, itu nggak hanya limbah industri yang masuk ke dalamnya gitu ya. Jadi ada juga limbah domestik gitu ya, ada juga limbah dari rumah tangga yang masuk gitu. Dan ketika warna airnya si airnya itu mengandung pewarna baik itu pewarna dari si limbah industri tahu, industri makanan, industri tekstil gitu ya, bercampur dengan senyawa-senyawa organik dari domestik itu bisa menimbulkan suatu reaksi tertentu dan menimbulkan sifat racun. Nah, untuk karakteristik limbah cair yang kedua yaitu dari aspek kimia, gitu ya. Dari aspek kimia itu ada beberapa hal yang yang bisa menjadi tolak ukur dalam melihat apakah suatu limbah cair ini perlu diolah seperti apa, gitu ya. Yang pertama adalah BOD atau
biochemical oxygen demand. Nah, ini adalah BOD ini dibagi menjadi dua, yaitu BOD 5 dan BOD ultimate. Nah, BOD ini adalah salah satu indikator penting ya dalam pemeriksaan kualitas air, karena dengan adanya si indikator BOD ini kita tahu gitu ya seberapa banyak sih suatu senyawa organik yang terkandung di dalam suatu badan air ataupun di dalam efluen suatu industri gitu. Nah, BOD itu sendiri sebenarnya adalah kebutuhan oksigen bagi sejumlah bakteri ataupun mikroorganisme untuk menguraikan dalam artian mengoksidasi semua zat-zat organik yang terlarut maupun sebagai tersuspensi dalam air menjadi bahan organik yang lebih sederhana. Sederhananya begini, kalau teman-teman pernah, sepertinya saya sudah sampaikan di pertemuan awal gitu ya, ada istilahnya self purification gitu ya. Nah, jadi alam itu sebenarnya secara alamiah, alam itu memiliki kemampuan untuk memulihkan diri sendiri gitu. Ketika contoh di satu sungai gitu ya, ada satu titik di mana industri ataupun domestik dia membuang suatu limbah cair dengan tingkat BOD yang tinggi gitu ya. Mungkin di titik tersebut BOD ataupun apa namanya si BOD-nya ini akan sangat tinggi sehingga nilai DO-nya akan turun drastis. DO itu adalah oksigen terlarut gitu ya. Nah, nilai DO-nya akan sangat turun gitu. Dan di sini hingga pada suatu perjalanan pada suatu titik tertentu nilai BOD-nya akan lama-kelamaan akan turun dan DO-nya akan naik gitu ya. Jadi ini akan menandakan bahwa terjadi proses purification ataupun proses proses pengembalian alam gitu ya dalam keadaan semula. Penguraian ini terjadi secara alami karena adanya proses dekomposisi oleh mikroorganisme terhadap senyawa organik yang terkandung di dalam limbah cair tersebut. Nah, sehingga bisa dibilang BOD ini salah satu indikator untuk memeriksa bagaimana seberapa besar sih pencemaran organik ataupun kandungan organik dalam suatu badan air ataupun dalam suatu limbah cair. Nah, kemudian untuk sifat sifat kimia yang kedua yaitu adalah COD. COD ini sebenarnya bisa dibilang gini, COD itu jumlah oksigen yang diperlukan untuk proses secara kimia. Kalau yang BOD tadi secara biokimia ya, biologis dan kimia. Kalau yang COD khusus menggunakan senyawa kimia tertentu. Nah, jadi untuk COD ini banyak digunakan sebagai indikator pengukuran pencemaran organik yang disebabkan oleh senyawa-senyawa ataupun zat-zat anorganik gitu. Kalau BOD tadi lebih kepada senyawa-senyawa yang bersifat organik. Kalau yang COD lebih kepada senyawa-senyawa yang bersifat anorganik. Tapi kita perlu tahu nilai COD itu pasti akan lebih besar daripada nilai BOD. Karena apa? Pengukuran menggunakan pengukuran menggunakan kimia ataupun COD ini diukur menggunakan bahan-bahan yang tidak bisa dipecah secara biokimia. Nah, kita tahu ya kalau BOD ini kan dia sangat mengandalkan kemampuan bakteri ataupun mikroorganisme untuk memecah senyawa-senyawa organik. Tapi kalau COD dalam proses pengukurannya dia menggunakan senyawa kimia di mana ada suatu zat ataupun suatu bakteri dia nggak bisa memecahkan senyawa tersebut, tapi dengan senyawa kimia yang digunakan dalam tes COD dia bisa dilakukan pengukuran sehingga pasti nilai COD itu akan lebih tinggi daripada nilai BOD. Nah, sehingga di sini disebutkan gitu, adanya racun atau logam tertentu dalam limbah pertumbuhan bakteri akan terhalang dan pengukuran BOD menjadi tidak realistis. Untuk mengatasinya lebih tepat menggunakan analisa COD. Nah, jadi kalau dalam suatu lingkungan ya, ada beberapa jenis industri, ada industri makanan, ada industri tekstil, ada industri logam dan lain-lain. Kita bisa lihat di situ lebih banyak
efluen ataupun keluaran dari limbah cair dari industri itu lebih banyak mana? Apakah dia lebih banyak senyawa organik ataukah anorganiknya? Ketika itu memang lebih banyak senyawa anorganik, berarti menggunakan karakteristik COD ataupun pengukuran COD itu akan lebih tepat. Kemudian untuk sifat yang ketiga ya dari sifat kimia, karakteristiknya adalah metana atau CH4. Gas metan ini merupakan salah satu gas yang dihasilkan karena adanya proses penguraian senyawa organik ya yang dilakukan dalam kondisi anaerob ataupun dalam kondisi tidak ada oksigen gitu. Nah, gas metan ini bisa menjadi salah satu indikator bahwa suatu lingkungan air gitu ya, sungai ataupun got ataupun kanal gitu ya, itu sudah mengalami pencemaran organik yang terlalu tinggi sehingga menimbulkan bau. Nah, kalau teman-teman pernah tahu apa istilah? Kalau di Jawa saya menyebutnya peceren gitu ya. Mungkin kalau teman-teman pernah mendengar istilah serupa gitu ya. Jadi ada suatu got gitu ya, karena buangan organiknya terlalu tinggi sehingga air yang mengalir di got ini kemampuan untuk memecahkan ataupun mendekomposisikan dari senyawa organik yang ada, kemampuannya itu lebih kecil dibandingkan jumlah senyawa organik yang harus diolah gitu ya, sehingga proses dekomposisinya berlangsung secara tidak ada oksigen gitu. Dan akhirnya keluarlah si senyawa ataupun gas metan ini, keluarlah bau-bau tidak sedap gitu ya dari suatu kanal ataupun suatu sungai. Nah, seperti itu. Dan yang sebenarnya yang lebih berbahaya ya selain karena rasa tidak nyaman dengan adanya keluarnya bau tertentu, yang lebih berbahaya adalah ketika gas metan ini terperangkap dalam got yang tertutup dan pada akhirnya ada suatu sumber api gitu ya, dan itu bisa menyulut kebakaran. Nah, kalau teman-teman pernah mendengar ledakan TPA Lui Gajah di Bandung ya, itu salah satu penyebabnya adalah gas metana, dia terperangkap dan ada sumber api gitu ya, karena adanya sumber api di situ, entah karena puntung rokok ataupun yang lain, sehingga dia mengalami ledakan gitu. Selain itu, metan itu juga karena bersifat sangat reaktif, ketika dia kontak dengan oksigen, dia pun bisa mengalami proses pembakaran. Nah, sehingga ini sangat-sangat berbahaya gitu ya. Kemudian sifat kimia yang keempat itu adalah pH ataupun keasaman air ya. Tingkat keasaman air ini bisa diukur melalui pH meter, dan di sini saya rasa teman-teman juga sudah cukup familiar dengan istilah pH ya. Jadi pH air ataupun pH lingkungan itu memiliki pH tertentu, dan kalau di air itu memiliki baku mutu antara 6 sampai dengan 7,5 gitu ya. Dan di sini sangat-sangat tergantung juga sih di masing-masing daerah, pH airnya mungkin akan ada yang sedikit di bawah itu ataupun sedikit di atas itu secara naturalnya gitu. Nah, air buangan yang memiliki pH tinggi atau memiliki pH yang lebih rendah itu membuat air steril. Artinya adalah air itu tidak bisa ditempati ataupun dihuni oleh oleh makhluk hidup gitu ya. Bahkan mikroorganisme secara umum pun tidak bisa hidup di pH yang terlalu tinggi ataupun pH terlalu rendah gitu. Sehingga kita juga perlu mengukur bagaimana sih tingkat keasaman dari suatu limbah cair. Kemudian sifat kimia yang kelima yaitu adalah alkalinitas ataupun tingkat kesadahan. Nah, tingkat kesadahan ini sebenarnya sangat dipengaruhi oleh senyawa-senyawa tertentu, terutama senyawa karbonat, kemudian garam-garam hidroksida, magnesium dan natrium dalam air. Nah, tingginya kandungan dalam senyawa-senyawa tersebut itu mengakibatkan kesadahan dalam air.
Contohnya adalah di beberapa daerah tertentu ya, mungkin kalau teman-teman pernah ke daerah, Situbondo ataupun daerah yang, Banyuwangi, daerah selatan itu juga ada ya beberapa daerah yang tingkat kesadarannya agak tinggi, sehingga kalau kalau kita secara ini ya, secara fisik, air yang memiliki kesadaran tinggi, itu kalau kita pakai sabun, nah sabunnya itu susah berbusa. Nah, itu berarti tingkat kesadaran airnya cukup tinggi. Nah, sifat kimia yang keenam yaitu adalah lemak dan minyak. Nah, kandungan lemak dan minyak yang terdapat dalam limbah bersumber dari industri yang mengolah bahan baku mengandung minyak bersumber dari proses klasifikasi dan proses perebusan. Limbah ini membuat lapisan pada permukaan air sehingga membentuk selaput. Nah, ini saya rasa industri-industri seperti pengalengan ikan gitu ya ataupun pemrosesan ikan itu juga salah satu industri yang menyumbangkan cukup banyak limbah yang mengandung lemak dan minyak, termasuk juga limbah industri pengolahan susu gitu ya. Ini juga cukup banyak kontribusi terhadap limbah cair yang memiliki senyawa lemak dan minyak yang tinggi. Kemudian sifat kimia yang selanjutnya yaitu adalah DO. Nah, ini tadi berkaitan erat dengan BOD dan COD tadi ya. Jadi DO ataupun dissolved oxygen ini merupakan seberapa banyak gitu ya kandungan oksigen yang terlarut di dalam air gitu. Nah, semakin tinggi nilai suatu DO di perairan, maka si air ataupun sungai tersebut semakin sehat gitu ya. Jadi semakin tinggi nilai DO-nya, maka semakin sehat suatu ekosistem gitu. Ini nilai DO dan BOD itu pasti berbanding terbalik gitu ya. Ketika BOD tinggi, itu berarti ada suatu masukan senyawa-senyawa organik gitu ya dalam suatu ekosistem, sehingga nilai DO-nya pasti rendah gitu. Nah, keadaan oksigen terlarut dalam air dapat menunjukkan tanda-tanda kehidupan ikan dan biota dalam perairan, dan semakin banyak ganggang dalam air, semakin tinggi kandungan oksigennya. Nah, jadi adanya tumbuhan air di dalam suatu ekosistem sungai ataupun danau itu juga menyumbang nilai DO yang semakin tinggi gitu dalam ekosistem tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah logam berat. Nah, logam berat ini contohnya adalah merkuri gitu ya, koper, tembaga ataupun kadmium gitu, kromium dan lain-lain gitu ya. Logam berat ini termasuk dalam jenis yang cukup membahayakan ya dalam konsentrasi tertentu, sehingga jumlahnya di lingkungan itu benar-benar harus dijaga gitu. Nah, contohnya yang industri yang yang memberikan efluen cukup tinggi terhadap logam berat ini adalah pertambangan, kemudian pertambangan emas ya, itu juga salah satu yang menyumbang merkuri maupun kadmium ataupun jenis-jenis logam berat lain yang cukup berbahaya terhadap manusia maupun ekosistem gitu. Selain itu juga seperti industri elektronik gitu ya, ataupun baterai, nah itu juga menyumbang cukup banyak konsentrasi logam berat ke lingkungan. Nah, untuk karakteristik limbah cair dari aspek biologi, ini adalah aspek yang terakhir. Nah, jadi kalau kita membicarakan tentang bahan organik gitu ya, itu kan sebenarnya ada berbagai jenis senyawa yang menyusun suatu bahan organik dalam air gitu ya, baik itu senyawa karbohidrat, lemak gitu ya, protein dan lain-lain gitu. Dan pastinya di setiap jenis senyawa itu mereka memiliki pathway ataupun cara untuk mendekomposisi masing-masing gitu ya. Kalau teman-teman flashback di mungkin materi SMA kelas 12 ataupun kelas 11 gitu ya, itu kan ada ya jalur ataupun pathway untuk degradasi senyawa protein itu seperti apa, pathway untuk degradasi senyawa senyawa karbohidrat seperti apa, senyawa lemak seperti apa. Nah, sama seperti itu. Jadi sebenarnya
di lingkungan pun secara alami bahan-bahan organik tersebut akan mengalami degradasi gitu. Nah, protein itu kan sebenarnya suatu polimer gitu ya, suatu senyawa kimia yang membentuk rantai yang kompleks atau kita sebut dengan polimer gitu ya. Dan senyawa-senyawa ini sebenarnya disusun oleh monomer-monomer yang kita sebut dengan asam amino. Nah, jadi asam amino inilah menjadi bentuk paling sederhana dari protein tertentu. Oke, itu dia ya tentang karakteristik limbah cair. Nah, jadi mungkin limbah cair itu tadi dibagi menjadi 3 ya karakteristiknya, dari aspek fisik, dari aspek kimia, dan aspek biologis. Dari aspek fisik ada karakteristik padatan, kemudian kekeruhan, bau, suhu, dan warna. Sementara kalau dari aspek kimia ada yang namanya BOD, ada yang namanya COD, ada yang namanya metan, ada yang namanya pH, alkalinitas, lemak dan minyak, DO, hingga logam berat. Kemudian untuk senyawa ataupun aspek biologis ini sangat tergantung dengan jenis senyawa ataupun bahan organik yang masuk ataupun yang ada di dalam limbah cair tersebut. Nah, kemudian yang kedua ya, setelah kita tahu tentang karakteristik dari limbah cair, kita perlu tahu nih sebenarnya apa itu effluent standard, apa itu stream standard. Strategi pengolahan limbah industri itu sebenarnya jadi gini, madhab ataupun pemahaman ya dari suatu pengolahan limbah suatu industri itu ada yang paradigma lama dan paradigma yang baru. Paradigma yang lama itu adalah menggunakan strategi end of pipe gitu ya. Jadi dia melakukan pengolahan ataupun suatu proses rekayasa setelah si limbahnya itu terjadi gitu atau setelah limbahnya itu terbentuk. Sementara kalau paradigma yang baru atau kita sebut dengan cleaner production, dia menggunakan paradigma bahwa bagaimana caranya suatu industri itu menghasilkan limbah sekecil mungkin ataupun seminim mungkin gitu ya. Jadi mulai dari proses penggunaan bahan baku, proses produksinya hingga proses pengemasan ini benar-benar dikawal gitu ya ataupun dirancang supaya jumlah sampah ataupun jumlah limbah yang dihasilkan dari proses suatu produksi itu seminim mungkin gitu. Jadi di sini ada paradigma baru yang kita sebut dengan end of pipe dan ada paradigma lama end of pipe dan paradigma baru yaitu cleaner production. Nah, sebenarnya keduanya pasti akan menghasilkan suatu limbah pada akhirnya gitu ya. Dan untuk itulah kita perlu melakukan pengolahan gitu. Nah, effluent standard itu adalah standar atau baku mutu yang ditetapkan pada limbah yang telah diolah dari IPAL, unit-unit IPAL atau keseluruhan dari si IPAL tersebut. IPAL adalah instalasi pengolahan air limbah. Nah, jadi effluent standard itu standar baku mutunya itu ada pada limbah yang dihasilkan dari IPAL-nya gitu. Jadi end of pipe-nya gitu ya, ujung dari pipa suatu industri yang akan kita identifikasi apakah dia sudah memenuhi baku mutu atau tidak. Sementara kalau stream standard itu adalah standar atau baku mutu yang ditetapkan pada badan air sesuai dengan peruntukannya. Artinya adalah pasti end of pipe dari suatu industri ini akan mengarah pada badan air tertentu gitu ya. Berarti akan ada terjadi mixing ataupun percampuran dari effluent ataupun buangan dari limbah cair terhadap si badan air itu. Nah, standar baku mutu di stream standard itu dia mengatur pada titik tertentu setelah adanya pencampuran dari titik buangan dengan badan air yang ada, dia harus memenuhi baku mutu dari badan air. Kemarin kita udah menyampaikan ya di SPAM gitu ya, sistem pengolahan air minum gitu ataupun air bersih. Di situ ada kriteria kelas-kelas air, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Nah, standar baku mutu yang dimaksud di stream standard itu adalah kelas 1, 2, 3, 4.
ini gitu ya. Sementara kalau effluent standard itu tergantung dari masing-masing si limbah ataupun si industrinya. Nah, ini gambar yang bisa mungkin cukup menggambarkan gitu ya, apa itu effluent standard, apa itu stream standard. Nah, jadi kalau effluent standard itu adalah benar-benar kita mengukurnya adalah di titik akhir dari instalasi pengolahan air limbah suatu industri gitu. Apakah hasil dari pengolahan di IPAL tersebut sudah memenuhi baku mutu atau tidak? Sementara kalau stream standard, nah, ini air itu kan ada baku mutunya ya. Oh ya, ini air adalah air kelas 2 atau air kelas 3. Nah, ketika ada buangan dari IPAL suatu industri A misalkan gitu. Dia membuang ke sungai ini gitu ya, sungai kelas 2 misalkan. Nah, hasil buangan IPAL tersebut tidak boleh mengurangi dari baku mutu air sungai yang ada gitu ya. Air sungai itu ketika dia sudah menerima buangan dari industri A, dia tidak boleh turun kelas menjadi kelas 3 ataupun kelas 4 gitu. Nah, inilah yang disebut dengan stream standard. Jadi berbeda antara F1 standar dengan stream standard. Nah, ini tadi yang tentang self purification ya. Jadi contohnya tadi ya ketika ada satu industri gitu ya, contoh industri tahu ataupun industri apalagi ya, industri susu gitu ya, dia mengeluarkan suatu cairan limbah gitu di titik awal di sini. Nah, kemudian di titik ini ketika dia membuang senyawa organik yang cukup besar, maka nilai DO-nya otomatis dia akan langsung turun. Oksigen terlarut atau DO yang tadinya 8 ppm itu berubah menjadi 0 hingga jarak tertentu gitu ya. Dia langsung turun gitu ya. Karena apa? Bakteri yang ada di ataupun mikroorganisme yang ada di badan air, dia akan melakukan dekomposisi senyawa-senyawa organik tersebut gitu. Kemudian karena adanya proses dekomposisi itu akhirnya oksigen dikonsumsi dalam proses degradasinya gitu. Nah, sehingga pada waktu tertentu oksigennya akan lama-lama akan habis gitu ya, sehingga titiknya 0 gitu jumlah oksigennya. Dan hingga jarak tertentu dia senyawa organiknya dia akan semakin turun, oksigennya semakin naik, DO-nya semakin naik, dan BOD-nya juga semakin turun. Hingga akhirnya kembali lagi ke titik awal sebelum adanya pencemaran, oksigennya naik menjadi 8 ppm. Nah, ini contoh yang ada di PP Men LHK ya, nomor 5 tahun 2014. Di sini adalah contoh baku mutu air limbah bagi usaha ataupun kegiatan industri tapioka. Nah, ini contohnya. Jadi di setiap jenis industri itu sudah ada baku mutunya ya. Kalau teman-teman mau cek lagi lebih lengkap di lampirannya itu ada di PP peraturan Men LH nomor 5 tahun 2014 gitu. Untuk masing-masing industri itu punya baku mutu sendiri. Contohnya di industri tapioka, dia menggunakan parameter BOD 5 gitu ya, BOD 5 hari. Kadar paling tinggi sekian, beban pencemaran paling tinggi sekian gitu. Hingga di paling akhir adalah debit limbah paling tinggi. Debit limbah paling tinggi itu artinya adalah seberapa banyak gitu ya volume air limbah yang dikeluarkan gitu ya setelah diolah di IPAL-nya. Nah, terus pertanyaannya adalah kenapa sih kita perlu melakukan ataupun menetapkan suatu baku mutu lingkungan gitu ya. Baku mutu lingkungan itu sebenarnya adalah batas minimal ataupun batas maksimum suatu zat yang ada di dalam ini ya, suatu zat pencemar yang ada di dalam lingkungan, sehingga batas minimum ataupun maksimum itu tidak mengganggu kehidupan yang ada di dalam suatu lingkungan ataupun suatu badan air gitu. Dan sehubungan dengan baku mutu lingkungan ini, kita juga menetapkan nilai ambang batasnya. Dan nilai ambang batas ini sebenarnya sangat-sangat berkaitan dengan seberapa sih daya dukung ataupun daya lenting suatu lingkungan untuk kembali ke keadaan semula sebelum adanya pencemaran seperti itu. Nah,
Jika terjadi kondisi lingkungan yang telah melebihi nilai ambang batas, baik itu batas maksimum maupun batas minimum, yang telah ditetapkan dalam baku mutu lingkungan, maka dapat dikatakan bahwa lingkungan tersebut tercemar. Nah, jadi jika misalkan yang tadi ya, nilai COD suatu industri tapioka itu batas paling tingginya adalah 300 gitu ya. Ternyata setelah kita uji, oh ya, setelah diuji ini ada nilai COD-nya 200, berarti aman gitu ya, karena dia masih ada di bawah ambang batasnya gitu. Tapi ketika dia nilainya di atas 300, misalkan 500 atau 1000, nah berarti ada sesuatu hal yang salah gitu ya. Berarti sudah terjadi pencemaran COD oleh industri tapioka tersebut gitu. Jadi nilai kadar tertinggi maupun beban pencemaran tertinggi ini sangat-sangat penting untuk diketahui sebagai pedoman dari baik itu bagi industri tersebut, baik itu bagi pemerintah ataupun lembaga yang melakukan monitoring maupun masyarakat gitu ya, karena kita harus sama-sama mengawal gitu supaya lingkungan ini tidak tercemar oleh adanya kegiatan manusia. Nah, terus pertanyaan selanjutnya adalah kenapa air limbah itu harus diolah gitu ya? Suatu proses produksi di industri maupun proses yang ada di domestik gitu ya, itu pasti menghasilkan suatu limbah ya, dalam hal ini limbah cair gitu. Dan limbah itu harus diolah sehingga dia tidak bersifat toksik ataupun bersifat racun bagi lingkungan ketika si cairan limbah itu dirilis ke lingkungan gitu. Toksiknya itu sebenarnya karena apa sih gitu ya? Toksiknya itu bisa jadi karena senyawa organik ataupun senyawa-senyawa yang ada di dalam limbah cair itu mengandung mikroba yang bersifat patogen misalkan seperti itu, atau senyawa anorganik yang memang bersifat racun jika ada nilai yang melebihi ambang batas. Contohnya adalah ketika merkuri nilainya lebih dari sekian ppm di alam gitu ya, dia akan kalau teman-teman pernah mendengar kasus Minamata ya di Jepang gitu. Nah, itu sebagai salah satu contoh ketika terjadinya pencemaran merkuri di lingkungan. Nah, sehingga air limbah itu perlu banget diolah, baik itu limbah domestik, baik itu limbah yang ada di industri. Limbah domestik diolah dengan cara apa gitu ya? Kok saya nggak pernah lihat Bu gitu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah ini ya mendengar septic tank. Nah, septic tank itu adalah salah satu contoh instalasi pengolahan air limbah domestik. Baik itu septic tank yang ada di tiap rumah gitu ya, yang dipasang on-site di rumah ataupun menggunakan sistem off-site yang dialirkan langsung ke suatu instalasi pengolahan air limbah. Nanti kita akan membahas itu lebih lanjut. Nah, pengolahan itu sendiri seperti halnya dengan SPAM kemarin ya, sistem pengolahan air minum, sebenarnya untuk pengolahan air limbah itu juga terdiri atas beberapa treatment ya, baik itu treatment di tingkat primer, sekunder maupun tersier. Nah, di sini saya ada video tentang pengolahan air limbah supaya teman-teman bisa lebih paham gitu ininya, bagaimana air limbah itu diolah. Sudah terlihatkah? Sudah, Bu. Oke. Suaranya kedengeran ya? Terdengar, Bu. Oke. Terdengar, Bu. Suaranya nggak bisa terdengar, Bu. Maaf, Bu.
Gimana? Ada yang kurang kedengeran atau gimana? Tidak kedengeran, Bu. Oke, bentar ya. Suaranya, Bu. Nusantara terdiri dari berbagai wilayah dengan karakteristik unik dan beragam. Lain wilayah, lain pula masalahnya. Sampai dengan saat ini, banyak wilayah di Indonesia yang mengalami masalah sanitasi. Salah satunya, pengolahan air limbah dan lumpur tinja yang belum terintegrasi. Guna mengintegrasikan pengolahan air limbah dan lumpur tinja, Balitbang Kementerian PUPR mengembangkan teknologi SPALT. SPALT merupakan teknologi pengolahan air limbah domestik skala komunal yang diharapkan dapat memenuhi standar baku mutu. Teknologi SPALT memiliki dua tipe. Sistem 1 terdiri dari beberapa unit pengolahan untuk memproses air limbah dan tinja dalam satu aliran. Sedangkan sistem 2 berfungsi untuk mengolah air limbah dan tinja secara terpisah. Teknologi ini sangat efisien karena menghasilkan olahan yang ramah lingkungan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Seluruh komponen SPALT tersedia di dalam negeri dan mudah diperoleh. Teknologi SPALT merupakan solusi pemenuhan sanitasi sehat dan multimanfaat untuk masyarakat Indonesia. Karena kesehatan adalah kebutuhan kita semua. Informasi lebih lanjut hubungi kami, Balai Litbang Penerapan Teknologi Permukiman. Sustainable Development Goals 2030 pada tujuan ke-6 menjamin ketersediaan akses air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua, di mana sanitasi aman termasuk di dalamnya. Sanitasi aman adalah sistem sanitasi yang memutus sumber pencemaran limbah domestik ke sumber air. Sanitasi aman mencakup penampungan air limbah domestik di tangki septik sesuai standar, penyedotan lumpur tinja, sampai pengangkutan ke unit pengolahan, serta IPLT yang berfungsi dengan baik. Sistem ini dikenal dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat atau SEPAL-DS. Selain sistem setempat, ada juga sanitasi aman yang menggunakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat atau SEPAL-DT. Sistem terpusat terdiri dari skala permukiman, kawasan tertentu, dan skala perkotaan. SEPAL-DT skala permukiman melayani air limbah dari sekelompok rumah tangga yang tersambung dengan jaringan perpipaan sampai ke instalasi pengolahan air limbah. Masyarakat biasa mengenal sistem ini dengan sebutan IPAL komunal. Pengelolaan IPAL komunal ini melibatkan masyarakat itu sendiri, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan operasi pemeliharaan. Untuk memastikan keberlanjutan dari IPAL komunal yang telah dibangun, maka diperlukan organisasi pengelola sarana yang disebut Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara atau KPP. Kepengurusan KPP tersebut ditetapkan melalui SK yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan atau Desa. Secara umum, tugas pokok KPP adalah 1. Menyusun rencana kerja dan mekanisme operasional dan pemeliharaan. 2. Mengumpulkan dan mengelola dana operasional dan pemeliharaan yang diperoleh dari iuran anggota dan pihak-pihak lain. 3. Mengoperasikan dan memelihara sarana. 4. Meningkatkan mutu pelayanan dan jumlah pengguna atau pemanfaat. 5. Melakukan sosialisasi kesehatan dan pemeliharaan ke setiap rumah tangga pemanfaat melalui pertemuan-pertemuan formal dan informal. Jika KPP masih memiliki keterbatasan untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan secara mandiri,
KPP dapat dibantu oleh operator pengolahan air limbah domestik di daerah. Operator KPP berbagi peran dengan rumah tangga pemanfaat dalam pengoperasian dan pemeliharaan IPAL komunal. Tanggung jawab operator KPP mulai dari jaringan perpipaan, termasuk bak kontrol sampai ke IPAL komunal. Tanggung jawab pemanfaat meliputi bak kontrol dan grease trap. Hindari air limbah bersentuhan langsung dengan kulit. Gunakan alat pelindung diri atau APD. Berikut perawatan yang harus dilakukan operator terhadap jaringan perpipaan dan bak kontrol. Periksa bak kontrol setiap 1 minggu sekali. Bersihkan jika ada sampah. Buang ke tempat pembuangan sampah. Cek aliran air. Jika tidak ada aliran air atau malah terdapat luapan air di bak kontrol, kemungkinan ada pipa tersumbat. Hentikan segala kegiatan di rumah. Cobalah sodok untuk mendorong sumbatan pipa. Setelah pembersihan, bak kontrol harus ditutup rapat kembali, menghindari masuknya air hujan dan benda lainnya. Jika ada kerusakan pada pipa, segera perbaiki. Lakukan kegiatan penggelontoran berkala untuk menghindari penyumbatan dan timbulnya serangga dari kotoran yang tertinggal di bak kontrol. Setiap 2 minggu sekali, perlu dilakukan perawatan pada IPAL komunal oleh operator. 1. Mulailah dari inlet. 2. Cek aliran masuk dan keluar dari IPAL. 3. Bersihkan sampah yang mengapung pada IPAL. Angkat dan buang ke tempat sampah dengan alat bantu. 4. Kemudian dilanjutkan ke bak berikutnya. 5. Cek ketinggian skam atau buih yang mengapung di bak pertama, bak sedimentasi atau pengendap. Kurangi skam jika sudah menutupi pipa masuk dan keluar, agar aliran antar bak tetap lancar. 6. IPAL komunal harus dilakukan pengurasan secara berkala untuk menjaga agar sistem tetap berjalan dengan baik. Selain tanggung jawab teknis, KPP juga memiliki peran administratif. 1. Menjalin kerjasama dengan mitra lain untuk memaksimalkan pendanaan untuk perawatan dan mendukung potensi inovasi. 2. Memungut dan mengelola iuran perawatan sarana secara terbuka. 3. Pastikan sarana yang terbangun dikelola dan dirawat dengan baik. KPP dari IPAL komunal memiliki kesempatan dalam melakukan inovasi dalam pemanfaatan air olahan. Contohnya adalah membuat kolam untuk ternak ikan lele. Inovasi juga dapat dilakukan dalam hal pengelolaan dana, seperti penarikan iuran dalam bentuk bank sampah. Pemanfaat juga bertanggung jawab dalam perawatan sarana IPAL komunal. Jangan membuang sampah ke jamban. Jangan membuang minyak bekas ke saluran pembuangan dapur, lemaknya dapat menyumbat pipa. Jangan membuang bahan kimia karena akan mematikan bakteri di IPAL. Jangan menanam pohon dekat perpipaan IPAL karena bisa merusak pipa. Setiap pemanfaat wajib membersihkan bak penangkap lemak dan bak kontrol yang berada di sekitar rumah pemanfaat. Bersihkan bak penangkap lemak dan bak kontrol seminggu sekali. Lakukan penggelontoran
sebanyak seminggu sekali. Keberlangsungan sarana IPAL komunal sangat bergantung pada peran pemerintah daerah melalui dinas teknis, dinas kesehatan, dan dinas terkait lainnya dalam pembinaan dan bantuan kepada KPP IPAL komunal. Bentuk pembinaan dan bantuan yang diberikan dapat berupa bantuan teknis dan atau bantuan pendanaan untuk membantu perbaikan kerusakan besar pada sarana terbangun. IPAL komunal diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam pemenuhan akses sanitasi aman. KPP perlu merawat dan memelihara IPAL komunal dengan benar agar tetap berfungsi dengan baik. Ya, itu tadi ya sekilas tentang review tentang pengelolaan sampah yang ada di Indonesia gitu ya, yang sudah diterapkan di Indonesia, dan itu adalah materi terakhir untuk materi tentang pengantar sistem pengolahan air limbah. Dan untuk minggu depan itu adalah jadwal kita UTS ya. Jadi nanti materinya itu dimulai dari materi yang pertama ya tentang review teknik lingkungan hingga pada materi siang hari ini gitu. Jadi materinya ada sekitar 4 atau 5 materi gitu yang akan digunakan sebagai bahan ujian. Teknis ujiannya nanti akan saya sampaikan melalui grup ya. Insya Allah maksimal hari Kamis akan saya sampaikan bagaimana teknis pengerjaan soalnya dan bagaimana cara pengumpulannya. Nanti teman-teman bisa mengerjakannya secara online, dan saya harap ini UTS itu menjadi ini bahan kompetensi ataupun tes kompetensi teman-teman. Apakah teman-teman sudah memahami materi yang saya berikan selama kurang lebih 6-7 pertemuan ini gitu. Dan nggak perlu khawatir ya, karena teman-teman kalau memang sudah mengerjakan tugas dan juga kehadiran full gitu ya, saya rasa nggak perlu khawatir mendapatkan nilai jelek gitu. Oke, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan mungkin ada pertanyaan tentang materi hari ini, silakan. Tidak ada, Bu. Oke, nggak ada pertanyaan ya? Oke, kalau gitu saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan selama penyampaian materi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.